Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Meilani dari kelas R7D, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, mata kuliah Penulis Ilmiah, dosen pengampu Bapak Irwan Siagian MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sistem perujukan catatan kaki. Apa saja yang akan dibahas? Yang pertama ada definisi catatan kaki, yang kedua jenis catatan kaki, yang ketiga cara membuat catatan kaki, dan yang terakhir singkatan dalam catatan kaki. Catatan kaki adalah daftar keterangan khusus yang ditulis di bagian bawah setiap lembaran atau akhir bab karangan ilmiah. Catatan kaki biasa digunakan untuk memberikan keterangan dan komentar, menjelaskan sumber kutipan, atau sebagai pedoman penyusunan daftar bacaan atau bibliografi. Menurut Goris Keraf tahun 1994, halaman 143, catatan kaki ialah keterangan dari teks karangan yang ditempatkan pada kaki halaman karangan yang bersangkutan. Menurut Merriam-Webster, catatan kaki adalah catatan referensi, penjelasan, atau komentar. Biasanya ditempatkan di bawah teks pada halaman yang dicetak. Selanjutnya, menurut Nurul Hidayah, catatan kaki adalah catatan di kaki halaman yang dipakai untuk mencantumkan halaman yang panjang atau memberi penjelasan tambahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, catatan kaki adalah keterangan yang dicantumkan pada margin bawah pada halaman buku. Biasanya dicetak dengan huruf yang lebih kecil daripada huruf di dalam teks, guna menambahkan rujukan uraian di dalam naskah pokok. Kemudian ada jenis catatan kaki. Yang pertama ada catatan kaki lengkap. Catatan kaki lengkap adalah catatan kaki yang ditulis secara lengkap dengan mencantumkan nama pengarang, judul buku, nama atau nomor seri jika ada, jumlah jilid jika ada, nomor cetakan, nama penerbit, tahun terbit, dan nomor halaman. Yang kedua ada catatan kaki singkat. Adalah catatan kaki yang ditulis secara singkat dan terdiri dari 3 macam. Yang pertama ada ibid, singkatan dari ibidium yang artinya sama dengan di atas. Yang kedua obcit, singkatan dari opere citato yang artinya dalam karya yang telah dikutip. Dan yang terakhir ada logcit, singkatan dari loco citato yang artinya tempat yang telah dikutip. Selanjutnya, cara membuat catatan kaki. Di sini saya akan memaparkan beberapa contoh cara membuat catatan kaki. Yang pertama, ada catatan kaki buku 1 pengarang. Cara penulisannya yaitu nama pengarang ditulis sesuai dengan nama pengarang pada buku tanpa gelar diakhiri dengan tanda koma. Yang kedua, judul buku dimiringkan dan semua huruf awal ditulis dengan huruf besar. Yang ketiga, setelah judul buku diikuti dengan subjudul, jilid, edisi, dan diikuti koma. Yang keempat, informasi penerbitan diapit tanda kurung dengan urutan nama tempat penerbitan, titik 2, nama penerbitan, dan tahun penerbitan diakhiri dengan tanda koma. Yang kelima, setelah itu diikuti kata halaman dan nomor halaman sesuai dengan yang dikutip. Yang terakhir, antara kata hal atau P dengan nomor halaman berjarak 1 spasi. Contohnya, Jonathan Sarwono, Mixed Methods, titik 2, cara menggabung riset kuantitatif dan riset kualitatif secara benar, buka kurung, Jakarta, titik 2, Alex Media, Kompatindo, tahun 2011, tutup kurung, halaman 11, diakhiri dengan tanda titik. Yang selanjutnya, catatan kaki buku 2 sampai dengan 3 pengarang. Cara penulisannya yang pertama, nama pengarang
Ditulis lengkap berdasarkan urutan di buku yang dikutip diakhiri tanda koma. Yang kedua, ditulis judul dan dimiringkan serta semua huruf awal ditulis dengan huruf besar diakhiri dengan tanda koma. Yang ketiga, tulis keterangan penerbitan seperti edisi dan lain-lain jika ada. Yang keempat, di dalam kurung tulis tempat penerbitan diikuti dengan tanda titik 2, nama penerbitan dan tahun penerbitan diakhiri dengan tanda koma. Dan yang terakhir, spasi satu huruf lalu tulis hal atau P sesuai dengan bahasa referensi buku yang dikutip dan diikuti nomor halaman yang dikutip. Contohnya, David M. Levin, David Stephan, and Timothy C. Credible, Statistic for Managers, third, buka kurung, New Jersey, Pearson Education, tahun 2002, tutup kurung, page 100, diakhiri dengan tanda titik. Yang selanjutnya, catatan kaki artikel dari jurnal online. Cara penulisannya yang pertama, nama pengarang ditulis lengkap seperti tertulis di jurnal, diakhiri dengan tanda koma. Yang kedua, judul tulisan atau artikel yang diapit dengan tanda kutip, diakhiri dengan tanda koma. Yang ketiga, nama jurnal ditulis miring dengan diberi keterangan di dalam kurung online. Yang keempat, ditulis volume, nomor, dan tahun di dalam kurung yang diakhiri dengan tanda koma. Yang kelima, tulis ID artikel jika ada, diikuti dengan alamat URL yang ditulis lengkap diakhiri dengan tanda koma. Yang terakhir, tulis tanggal, bulan, dan tahun kapan diakses yang diakhiri dengan tanda titik. Contohnya, Jiliu, tanda kutip, studies on the identification of constituents in ethanol extract of Redis glycerizae and their anti-primary hepatoma cell susceptibility, tanda kutip lagi, Journal of Chemistry, buka kurung, online, tutup kurung, volume 2014, tahun 2014, artikel ID, URL, tanggal diakses, yaitu akses 7 Juni 2014. Selanjutnya, catatan kaki jurnal elektronik, e-journal. Kutipan yang berasal dari jurnal elektronik, penulisannya sama dengan kutipan yang diambil dari jurnal online. Contohnya, Subanji dan Toto Nusantara, tanda kutip, karakterisasi kesalahan berpikir siswa dalam mengonstruksi konsep matematika, tanda kutip, Jurnal Ilmu Pendidikan, volume 19, nomor 2, tahun 2013, URL, diakses pada tanggal 7 Juni 2014. Teknis membuat penulisan catatan kaki yang perlu diingat, yang pertama, nama pengarang tidak dibalik. Yang kedua, judul buku dicetak miring jika diketik dengan komputer atau di garis bawah jika tidak dengan komputer. Selain buku seperti artikel di majalah, koran, atau jurnal, judul sumber ditempatkan dalam tanda petik 2, tidak dicetak miring atau di garis bawah. Yang ketiga, tuliskan kota terbit, nama penerbit, tahun terbit, dan nomor halaman. Yang terakhir, semua unsur dihubungkan dengan tanda koma, kecuali setelah kota terbit, dihubungkan dengan tanda titik 2. Kemudian ada singkatan dalam catatan kaki. Yang pertama, ada IBID. Singkatan dari Ibidium digunakan ketika catatan kaki yang satu dengan yang lainnya berketerangan sama tanpa diselingi oleh catatan lain. Penulisan dilakukan jika catatan kaki tersebut berada pada satu halaman, maka cukup dengan menuliskan istilah IBID. Tapi, jika terdapat pada beberapa halaman, maka penulisannya IBID, nomor halaman. Penulisan kata IBID harus memakai garis bawah atau dimiringkan. Contohnya,
garis keraf, diksi dan gaya bahasa, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, tahun 1999, halaman 8. Di bawahnya ibid, halaman 15, yang artinya dikutip dari buku yang sama dengan buku yang di atas. Yang kedua, objit, singkat. Digunakan ketika mengutip dari dua sumber yang sama, akan tetapi ditulis pada catatan kaki yang tidak berurutan dan letaknya pada halaman berbeda. Adapun cara penulisannya yaitu nama penulis, objit, nomor halaman. Contohnya, garis keraf, diksi dan gaya bahasa, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, tahun 1999, halaman 8. Yang kedua, Ismail Marahimin, menulis secara populer, Pustaka Jaya, Jakarta, tahun 2001, halaman 46. Ketiga, Sujito dan Mansur Hasan, keterampilan menulis paragraf, remaja Rosda, karya, Bandung, halaman 23. Di bawahnya garis keraf, objit halaman 8, yang berarti diambil dari buku yang telah disebutkan di atas. Yang terakhir ada logjit. Digunakan sama seperti yang sebelumnya, tapi digunakan pada halaman yang sama yang telah disisipi oleh referensi yang lain dari halaman yang sama. Cara penulisannya yaitu nama penulis, logjit. Contohnya, garis keraf, diksi dan gaya bahasa, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, tahun 1999, halaman 8. Yang kedua, Ismail Marahimin, menulis secara populer, Pustaka Jaya, Jakarta, tahun 2001, halaman 46. Yang ketiga, Sujito dan Mansur Hasan, keterampilan menulis paragraf, remaja Rosda Karya, Bandung, halaman 23. Di bawahnya, Ismail Marahimin, logjit. Maksudnya, buku yang telah disebut di atas di halaman yang sama, yakni halaman 46. Kemudian Sujito dan Mansur Hasan, logjit, yang artinya menunjuk ke halaman yang sama dengan yang disebut terakhir, yakni halaman 23. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.